Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Catatan Mahasiswa FK. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kejang demam. Dimulai dari definisi. Kejang demam adalah kejang yang disebabkan karena demam dalam satu hari dengan suhu di atas 38 derajat Celcius yang sering terjadi pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun. Nah, adapun demam yang terjadi ini bukan karena kelainan intrakranial seperti infeksi sistem saraf pusat, yaitu contohnya ada meningitis, ensefalitis, dan lain sebagainya. Akan tetapi, demam yang terjadi ini dikarenakan hal-hal yang sering terjadi pada anak seperti ispa, kemudian terkena flu, dan lain sebagainya, dimana demamnya itu hanya terjadi selama satu hari atau pada saat itu. Jadi apabila datang seorang anak dengan keluhan kejang, nah ketika kita tanya demamnya satu hari itu atau pada saat itu, maka diagnosis kejang demam dapat ditegakkan. Akan tetapi apabila datang seorang anak dengan kejang, kemudian ketika kita tanyai demamnya itu sudah berlangsung selama 2 hari, 3 hari, atau bahkan lebih, maka itu bukan merupakan kejang demam. Nah, untuk suhunya di atas 38 derajat Celcius. Nah, adapun klasifikasinya, yaitu kejang demam terbagi menjadi 2, kejang demam simplex dan kejang demam kompleks. Di mana kejang demam simplex ini gejalanya berupa kejangnya terjadi secara umum, kejang terjadi satu kali pada satu kali periode demam, dan durasi kejangnya itu kurang dari 15 menit. Sedangkan pada kejang demam kompleks, gejalanya itu kejangnya itu terjadi secara vokal atau hanya sebelah tubuh, kemudian kejangnya terjadi lebih dari satu kali dalam 24 jam atau satu kali periode demam, dikarenakan demamnya tadi terjadi hanya satu hari, kemudian durasi kejangnya itu lebih dari 15 menit. Nah, adapun untuk tata laksananya itu terdiri dari 2, ada prehospital, yaitu yang dilakukan pada saat di rumah atau sebelum anak dibawa ke rumah sakit, dan yang kedua itu pada saat di rumah sakit. Nah, jadi pada saat di rumah, apabila anak mengalami kejang, kita dapat memberikan diazepam secara rektal, di mana obat diazepam ini akan dimasukkan melalui rektal anak. Untuk dosisnya yaitu 5 mg pada anak dengan berat badan kurang dari 12 kg dan 10 mg untuk anak dengan berat badan di atas 12 kg. Pemberiannya itu maksimal 2 kali dengan jarak 5 menit. Jadi apabila seorang anak terkena kejang, kemudian usianya itu kurang dari 12 kg, maka kita dapat memberikan diazepam per rektal dengan dosis 5 mg. Nah, kemudian apabila kita tunggu setelah 5 menit dan anak masih kejang, maka kita dapat berikan lagi diazepam dengan dosis yang sama, yaitu 5 mg secara rektal. Kemudian apabila kejang masih berlanjut, segera bawa anak ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit para anggota medis akan memberikan diazepam dengan dosis 0,2 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan secara intravena, dengan catatan anak sudah memakai infus. Namun apabila anak belum terpasang infus atau belum menggunakan infus, maka yang akan diberikan adalah midazolam 0,2 mg per kilogram berat badan secara intramuskular ataupun bukal, dengan maksimal dosisnya itu 10 mg. Nah, apabila anak yang datang ke rumah sakit
belum mendapatkan tata laksana awal prehospital yang mana belum diberikan diazepam secara rektal, maka di rumah sakit pemberian diazepam perektal juga harus dilakukan. Jadi tata laksana awalnya itu tidak boleh di skip, jadi harus tetap dilakukan. Kemudian apabila kejangnya itu masih berlanjut selama 5-10 menit, maka kita dapat memberikan phenytoin dengan dosis 20 mg per kilogram berat badan secara intravena yang diencerkan dengan larutan NS 50 ml selama 20 menit. Kemudian atau bisa juga kita berikan fenobarbital 20 mg per kilogram berat badan secara intravena selama 5-10 menit. Kemudian kita tunggu selama 5-10 menit. Nah, apabila kejangnya masih berlanjut, maka kedua tata laksana tadi dapat kita tukar, dimana apabila tadi kita memilih untuk memberikan phenytoin dengan dosis 20 mg berat badan, maka kemudian kita akan memberikan fenobarbital dengan dosis 20 mg per kilogram berat badan secara intravena. Namun apabila tadi kita memilih untuk menggunakan fenobarbital 20 mg per kilogram berat badan secara intravena, maka apabila kejangnya masih berlanjut, kita dapat memberikan phenytoin 20 mg per kilogram berat badan secara intravena. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.